Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah doa malam pada saat ini. Dan tema kita pada malam ini adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Maha besar Bapa kami di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada malam ini kami datang di hadirat-Mu menyampaikan syukur atas kebaikan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami terpelihara sehat dan bahagia sampai pada saat ini. Dan kami percaya bahwa seterusnya hidup kami ada di dalam tuntunan, lindungan, dan pemeliharaan-Mu. Bapa, terima kasih, kami merindukan firman-Mu saat ini. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu sepenuhnya, agar Engkau yang nyata di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, seperti yang saya katakan tadi, tema kita pada malam ini adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mengapa demikian? Minggu-minggu ini kita terus mendengar firman Allah tentang persiapan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita belajar tentang peta zaman, bahwa sungguh hari-hari ini kita berada pada hari-hari yang sangat mendekati kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Oleh sebab itulah maka malam ini tema kita adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saya baca di dalam Injil Matius pada pasal yang ketiga ayat 3 berkata demikian. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius sementara bersaksi bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Mari setiap pribadi kita, ini adalah seruan untuk saudara dan untuk saya, agar supaya setiap pribadi kita perhatikan langkah-langkah hidup kita. Dan kalau ternyata kita berjalan di luar dari rancangan Allah, mari kita masuk di dalam kebenaran. Kita siapkan jalan-jalan yang benar dalam hidup kita. Dalam kitab Nabi Yesaya maksud saya, pada pasal 40 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Dikatakan oleh firman ini, ada suara orang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kenapa justru di padang gurun? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, dan dikatakan luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Apa yang dimaksud dengan lembah? Lembah itu adalah tanah yang di bawah, tanah yang rendah. Berbicara tentang hati yang minder, orang yang merasa tidak berarti, orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa.
Mereka harus dibentuk, mereka harus dibangkitkan. Lalu dikatakan, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Orang yang merasa tinggi, orang yang merasa mampu semuanya, ini bicara tentang kesombongan, harus diratakan. Agar supaya semua sama. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan dikatakan, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Orang-orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Selalu ada kata-kata yang bohong, penipuan. Bapak Ibu saudara, orang yang kurang bisa dipercaya. Saudara, ini semua adalah tugas kita. Agar supaya kita membereskan semuanya. Agar supaya itu menjadi jalan raya. Artinya hatinya menjadi beres. Tuhan bukan berbicara tentang jalan biasa. Ini berbicara tentang kehidupan seseorang. Kehidupan setiap orang percaya. Agar supaya disiapkan dengan sungguh-sungguh. Agar supaya Tuhan datang pada kali yang kedua. Sungguh hati kita telah beres. Sehingga kita bisa menyongsong kedatangan Yesus di angkasa. Di awan permai. Tapi kalau hati kita terus penuh dengan berbagai macam kepahitan. Kalau hati kita penuh dengan berbagai macam kebohongan. Kalau hati kita penuh dengan berbagai macam kesombongan. Kalau hati kita penuh dengan minder, merasa tidak percaya diri, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai bereskan. Agar supaya Tuhan datang pada kali yang kedua. Sungguh kita semua siap menyongsong kedatangannya. Dan kita siap masuk dalam pertemuan di udara. Mulai saat ini, setiap orang bangkit. Setiap orang harus bersemangat di dalam Tuhan. Tinggalkan semua hal yang membayangi kehidupan kita. Hal-hal yang negatif. Hal-hal yang membuat kita tidak bergairah dengan Tuhan. Hal-hal yang membawa menarik kita kepada perkara-perkara duniawi. Tapi mari semangat. Di dalam Tuhan itu harus menyala di hati kita. Kerinduan untuk merindukan Tuhan itu harus membara di hati setiap pribadi. Saudara-saudara sekalian, keinginan untuk berjumpa Tuhan itu harus mendidih di hati kita. Karena saat-saat ini si jahat mencoba menarik kita kepada perkara-perkara duniawi agar supaya kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saya percaya setiap orang yang mendidih hatinya, merindukan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, orang-orang ini pasti adalah orang-orang yang siang malam terus merindukan kedatangan Tuhan. Dan ketika trompet Allah berbunyi, itu adalah isyarat bahwa Yesus akan datang segera. Maka semua gereja, semua orang percaya, setiap pribadi saudara dan saya siap menyongsong kedatangan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Pada waktu Yesus masuk Yerusalem, saya baca di dalam Lukas pasal 19. Ayat yang ke-32 sampai 36 berbunyi demikian. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, satu pemandangan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus datang masuk di kota Yerusalem, terjadi kegemparan yang besar. Ada sukacita yang besar di kota Yerusalem ketika Yesus datang masuk kota Yerusalem. Saya tidak bisa membayangkan
bagaimana hebatnya gegap gempita, suara membahana. Saudara kekasih Tuhan, sebuah kegerakan ledakan sukacita yang besar ketika kita melihat Yesus turun dari sorga. Saudara, dia menanti kita di udara. Lalu gereja terangkat di awan permai. Terjadi pertemuan di angkasa. Saudara yang Tuhan kasih, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya kegirangan pada waktu itu. Betapa besarnya sukacita itu meledak. Karena selama bertahun-tahun kita merindukan Tuhan. Selama bertahun-tahun kita merindukan jumpa dengan Yesus muka dengan muka. Kita sekarang berjumpa Tuhan dengan iman. Kita berjumpa Tuhan dengan membaca firman-Nya. Kita percaya bagaimana nanti kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Saya percaya ada ledakan besar, sukacita besar karena kita jumpa dengan Dia. Demikianlah sukacita Yerusalem ketika mereka melihat Yesus masuk dengan menunggangi keledai. Terjadi ledakan sukacita. Saudara, firman Allah berkata, saking sukacitanya mereka menghamparkan pakaian-pakaian, dialaskan di tengah-tengah jalan agar supaya keledai yang ditunggangi Yesus tidak injak tanah. Tetapi keledai yang ditunggangi Yesus itu injak di atas pakaian-pakaian yang mereka hamparkan di tengah jalan. Ini satu ledakan sukacita yang luar biasa. Apalagi nanti Yesus datang dalam kemuliaan yang besar. Lalu setiap orang akan memakai tubuh kebangkitan. Setiap orang akan memakai tubuh yang baru. Lalu kita memakai jubah kemuliaan Allah. Betapa dahsyatnya pertemuan itu. Tidak bisa bayangkan. Sedangkan pertemuan dari Yerusalem aja begitu meledak. Apalagi pertemuan nanti ketika kita berjumpa Tuhan di angkasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Karena itu siapkanlah jalan dalam hidup saudara untuk Tuhan datang. Kekasih-kekasih Maha Tuhan. Dikatakan oleh firman ini. Yesus katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke kota dan kamu akan menjumpai keledai tunggangan yang belum ditunggangi orang. Dan lepaskanlah keledai itu. Kalau ada orang yang berkata, kenapa kamu lepaskan keledai itu? Katakan kepada orang itu, Tuhan memerlukan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, keledai itu juga bisa kita gambarkan dengan jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa-jiwa yang terikat. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak berdaya. Oleh karena mereka terbelenggu oleh berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Berbagai keadaan yang membelenggu mereka. Adakah yang siap melepaskan mereka? Perintah Tuhan untuk kita sekalian, pergi, jadikan semua bangsa itu muridku. Ini tugas kita sekalian. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, tugas besar ini ada pada kita. Saudara, ketika kita melepaskan jiwa-jiwa, lalu orang berkata, kenapa kamu melayani mereka? Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan yang memerlukan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, lalu kalau kata-kata ini saya lemparkan kepada saudara dan saya. Kenapa Anda ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa kita ada di sini? Tahukah Bapak, Ibu sekalian? Karena Tuhan yang memerlukan saudara. Tuhan yang memerlukan Anda. Kenapa Anda bisa ada di sini dan Anda bisa main musik? Mengapa Anda bisa di sini dan Anda bisa memberi waktu untuk menangani semua pekerjaan Tuhan? Karena itu bukan karena gereja ini, tetapi Tuhanlah yang memanggil saudara. Dia yang memerlukan saudara. Karena Dia ingin pakai saudara untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menangani semua pekerjaan Allah di gereja ini. Allah yang memerlukan saudara. Oleh karena itulah kenapa Anda ada di gereja ini. Kenapa kita beribadah di tempat ini? Saudara, itu bukan kebetulan semata. Tetapi saya katakan sekali lagi, karena Tuhan yang memerlukan saudara.
Tuhan yang memerlukan kita sekalian di bidang kita masing-masing. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita yang mampu melakukan sesuatu untuk menambah supaya gereja ini semakin memuliakan Allah, kerjakan dengan baik. Bersatu dengan teman-teman yang lain, sepakat. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar. Luar biasa. Maka sukacita yang ada di Yerusalem akan kita alami di dalam kehidupan kita sementara ini, di mana kita mulai memberi diri di dalam panggilan Allah seperti keledai yang dilepaskan itu. Lalu ketika dia keledai itu mau dilepaskan, lalu dia memberi diri ditunggangi oleh Yesus. Saudara lihat, adakah keledai yang berjalan, ada orang menghamparkan pakaian-pakaiannya di jalan? Kecuali keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Kalau Tuhan memerlukan saudara, lalu dia diam di dalam hidup saudara, karena engkau membuka hati untuk Yesus masuk dalam hidupmu, saudara-saudara, maka Tuhan akan berdampak dalam hidup saudara. Kalau kuasa dan kemuliaan berdampak dalam hidupmu, kemanapun engkau pergi, engkau pasti berhasil. Karena berkat Allah akan menyertaimu. Seperti keledai ini, dia berjalan di atas hamparan-hamparan pakaian. Saudara, kakinya tidak boleh injak kotor di tanah, karena yang menunggangi itu adalah Yesus. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, Roh Kudus ada dalam hidup kita, jangan izinkan kaki saudara, tangan saudara, mata saudara, mulut saudara melakukan hal-hal yang kotor dan najis. Karena Tuhan menunggangi hidup kita. Kalau ini kita perhatikan dengan baik, maka saya yakin hidup saudara akan diangkat oleh Tuhan. Mata pencarian akan diberkati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaanmu akan berhasil. Bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, tetapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu saya katakan, terakhir adalah tetaplah setia. Tetapkan hatimu. Sediakan jalan dalam hidupmu untuk Tuhan, supaya dia masuk dalam hidupmu. Dan kalau dia masuk dalam hidupmu, maka sukacita besar akan engkau alami dalam hidupmu. Karena perubahan hidupmu akan terjadi. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat besar bagi kita. Terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, firman Allah saya sampaikan di sini. Haleluya. Amin. Kita akan tunduk kepala seajak kita semua berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Dan dengan penuh sukacita kami siapkan hidup kami Tuhan, untuk membuat jalan yang baik agar Engkau masuk dan diam bersama kami. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Kepadamu hamba menyerahkan semua umat. Setiap orang yang mendengar berita firman ini, mereka akan mempersiapkan diri mereka, dan mereka akan menyambut Tuhan dengan sukacita yang besar. Bapa surga, terima kasih. Berkati semua umat-Mu, agar supaya setiap mereka, walaupun mereka mengikuti doa malam ini di rumah masing-masing, tetapi sungguh kuasa pengurapan dan berkat Allah turun atas mereka semua. Bapa, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita untuk terima berkat Allah. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai hari ini dan seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Berkat dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya
di dalam rumah tanggamu masing-masing, di dalam usaha mata pencaharianmu, di dalam setiap langkah yang engkau lalui akan tetap berhasil karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah menjadi bahagian setiap saudara. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya ingin sampaikan sedikit pengumuman untuk kita semua berkenan dengan ibadah yang kita akan mulaikan di gereja. Setelah kurang lebih 4 bulan kita tidak jumpa di gereja, dan mulai hari Minggu tanggal 5 perjamuan kudus kita akan ibadah di gereja. Walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itulah maka dengan segala harapan saya menghimbau Bapak Ibu sekalian supaya tolong untuk mendaftar sehingga bisa diatur oleh bagian sekretariat untuk mengatur kursi-kursi, karena kita hanya bisa menampung sekitar 70, paling banyak 75 orang. Karena itu kita usahakan supaya ibadah itu ditambah. Jadi ibadah pertama 70 orang paling sedikit, paling banyak 75 orang. Ibadah kedua juga sama, ibadah ketiga juga sama. Jadi kalau ibadah pertama sudah menjadi 80 atau 90, maka mohon supaya pengertian Bapak Ibu sekalian, bukan karena apa-apa, bukan karena maksud apa-apa, tidak. Tapi karena kita mengikuti peraturan, protokol kesehatan dari pemerintah, dan gereja kita sudah diakui oleh tim dari kepolisian, Satgas, dan RT di kampung ini. Karena itu harap supaya memaklumi kalau lebihnya akan ditambahkan ke ibadah kedua. Demikian juga kalau ibadah kedua lebih dari jumlah kursi yang ada, maka akan ditambah ke ibadah ketiga. Harapan kami supaya Bapak Ibu kita akan kerjasama dengan baik demi kelancaran ibadah kita bersama dan demi kesehatan kita bersama juga. Tetap memakai masker dan tutup wajah yang dengan mikah yang transparan itu, supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik dan mengikuti aturan yang sudah berlaku, yang memang itu standar dari pemerintah kita. Baik, puji Tuhan, saya kira itulah sedikit informasi yang saya mohon dimaklumi oleh seluruh jemaat Tuhan yang ada beribadah di gereja penyebaran Injil Jemaat Elusai, Surabaya. Tuhan memberkati.